Sama jumlahnya sama-sama 1 tahun. Kalau 1 tahun itu, kalau branding itu belum bisa ditentukan menang atau kalah. Oh gitu. Iya. Kecuali kalau branding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayah Angon Channel, teman-teman. Kali ini saya akan menemui peternak kambing, dan di sini ada 2 sistem, teman-teman, ternak kambingnya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol untuk menggali sistem dan cara ternak kambing yang beliau terapkan ya, teman-teman ya. Ini ada di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Bandar Ribawono, Kabupaten Lampung Timur. Kandang kambing milik Mas Seno, teman-teman. Tapi mohon maaf, ini suara kurang begitu jelas karena mikrofonnya lagi trouble. Kambingnya teriak-teriak terus, apa sudah waktunya makan ini, Mas? Wis wayah ya. Jumlah semua berapa nih, Mas? 25. Ini di sini penggemukan sama breeding, Mas ya. Terus sekarang ini kan habis dibongkar kemarin, tentunya Lebaran Haji. Ini sisa dari yang dibongkar atau memang udah masukkan lagi? Sisa. Belum masukin lagi belum. Oh, sisa. Kenapa ini kemarin nggak dibongkar semua? Ya masih ada yang eman-eman jelas. Eman-eman. Eman-eman. Kenapa seperti itu, Mas? Sekarang kan murah. Oh, harganya ya. Harganya murah. Kalau Eman-eman. Ini kemarin sebenarnya juga udah mau keluar ini. yang ini ya. Yang ini kemarin mau keluar, tapi Mas Seno bilangnya eman-eman. Karena harganya menurut Mas Seno nggak cocok ya, Mas ya. Harganya nggak cocok. Jadi ini pun masih ada kandang yang kosong, Mas ya. Kapasitasnya kalau kandang ini berapa ekor kapasitasnya? 60 ekor. Sekarang 25, berarti masih ada 35 lagi ya sekatan yang belum terisi. Terus kenapa ini nggak kembali mengisi lagi, apa pertimbangan Mas Seno? Kalau kita ngisi sekarang masih terlalu lama. Oh, Waktunya untuk ini besarannya. Nah, kalau Mas Seno biasanya jarak dari masukkan hingga bongkar itu berapa bulan? 5 bulan. Oh, 5 bulan. Kita bongkar. Nah ini, Mas, yang ada di kandang ini peranaan dari breeding apa dulu beli bibitan? Ini breeding ini. Ini kisaran semua ini. Kisaran breeding ini. Oh gitu. Kalau yang beli bibitan udah keluar kemarin. Oh iya. Nah ini sekarang yang di kandang ini banyak jantan apa betinanya nih? Tipe paruh kayaknya. Oh, tipe paruh. Kalau dari sekarang dihitung dari mulainya ini sudah berapa tahun? 4 tahun ini. 4 tahun. Ya, 4 tahun. Sekarang tolong jawab jujur, Mas. Kalau menurut Mas Seno, yang berat di peternakan kambing itu apa, Mas? Kan pasti ada susahnya loh, Mas, ternak kambing. Nggak ada yang berat. Kok nggak ada yang Nggak berat? ada yang berat. Yang berat itu sebenarnya kan di pakan. Kalau kita punya bank pakannya itu yang enak. Oh gitu. Nggak ada susahnya kalau ada punya bank pakan. Kalau soal kendala gimana? Maksudnya? Kendala kesehatan atau apa gitu? Ya kita udah siapin obat. Oh gitu. Misalkan ada yang kembung, apa masuk angin, apa pilek, mencret, gitu ada. Ada persiapan. Itu tahunya cara mengatasi kendala soal kesehatan baru mulai sudah tahu apa berdasarkan pengalaman? Yang pertama ya kita cari pengalaman tadinya. Kita berguru lah sama yang tahu. Sebelum mulai ternak kambing. Oh, jadi
cari ilmu dulu baru Ya, mulai. dari mulai kita ngasih pakan, kita ngasih obat, itu kita belajar. Ya ya. Kalau fattening dan breedingnya berbarengan apa selisih waktu? Selisih waktu. Duluan mana? Pertama kita pengembukan. Pengemukan. Terus Kita dapat satu bongkaran. bongkaran, kita coba-coba kita breeding. Masalah waktu itu kita cari bibitnya ke mana. Oh ya. Gitu. Terus lari ke breeding. Lari ke breeding, tapi nggak banyak. Kita coba dulu. Iya ya. Dan ternyata breeding itu juga apa ya, harus perlu tenaga ekstra Oh gitu. dibanding sama Fattening. fattening. Dari segi apanya Mas itu yang perlu ekstra itu Mas? Ya contohnya waktu kawin, waktu beranaknya, waktu ngasih susunya. Kalau tiap malam itu kalau kita nggak lihat, kadang-kadang ada yang jepit, ada yang Anaknya itu ya. kadang-kadang ada yang tahu-tahu mati ketindihan gitu. Tindakan induk Hidupnya itu, makanya harus perlu tenaga ekstra itu ya di situ. Makannya juga banyak dia. Nah kalau sistem pengerjaannya sebagai seorang peternak berarti ringkas di fattening ya. Tapi kalau ngomongin untungnya menurut Mas Seno, sama-sama kita hitung 1 tahun dengan jumlah yang sama, antara breeding dan fattening untung mana? Ya untuk fattening Sama-sama jumlahnya dalam 1 tahun? sama-sama jumlahnya sama-sama 1 tahun. Kalau 1 tahun itu, kalau branding itu belum bisa ditentukan menang atau kalah. Oh gitu. Iya. Hmm. Kecuali kalau branding itu kalau 2 tahun itu bisa Dihitung. Dihitung. Menang apa kalahnya soal modal dan untung. Oh gitu. Tapi kalau fattening, sebenarnya ya fattening oh kalau fattening 1 tahun bisa langsung dihitung ya? bisa langsung dihitung. Oh, dipotong. Jadi nggak 1 tahun, kita bongkar 9 bulan, 10 bulan. 10 bulan. Kita bongkar, kita hitung udah temu. Oh gitu. Tapi kalau tadi kan Mas Seno mengatakan ini bongkarnya 5 bulan. Iya. Nah ini ada bedanya nggak ketika fattening dengan masa bongkar 5 bulan dan 10 bulan itu bedanya di apanya? Bedanya di pakan, pengeluaran pakan. Kalau segi keuntungannya? Kalau segi keuntungan sebenarnya masih gedean yang 10 bulan kita ngitungnya. Dapatnya untung ya? Dapatnya untung. Oh gitu. Cuman waktunya lama. Waktunya lama. Oh iya iya iya. Cuman beda dipakan tapi untungnya lebih yang lama. Oh gitu ya. Karena mungkin kambingnya juga lebih gemuk, lebih besar, nilai jualnya tinggi. Jualnya tinggi. Nah Mas Seno ini persekatan kalau penggemukan seperti ini berapa kali berapa Mas Seno? Ini lebarnya ini 50 serat sama 110 kali 50 ya. Kalau misalkan dibikin persekatan lebih 50 itu apa nggak bagus Mas Seno? belum ini ya kita. Masalahnya kalau yang namanya pengembukan itu nggak banyak gerak Oh gitu. di situ. Nah, jadi kalau semakin sempit, tapi catatannya tidak terlalu sempit ya, itu Iya. bagus lah ya, karena dia nggak banyak gerak, Nggak banyak gerak. kambing cepat gemuk. Oh gitu ya. Berarti sistem kandang juga berbanding berbalik kalau dengan breeding ya. Ya beda. Kalau breeding kan kayaknya semakin luas semakin bagus, Iya. karena mengantisipasi anak-anaknya supaya tidak ketindih segala Iya, macam. 50 teman-teman, di sini sekatannya 50 kali 110. Nah di sini juga ada kandang koloni yang untuk breeding. Ini wah ini udah gede ini, sedang beranak, tapi yang ini per ekor indukan beranak 1 ekor juga. Yang di bawah ini, nah ini babon belungan ini jenenge Mas Seno ya. Anaknya 1, dan yang sebelah sini anaknya 2 ini. Seperti ini.
Jadi seperti yang saya sampaikan di depan, Mas Seno ini sistemnya breeding dan fattening. Kalau fattening teman-teman, air minum selalu disiapkan seperti ini ya di belakang. Dan perlu teman-teman ketahui, ini antara kandang sama pagar ini kan ada ruang terbuka. Ini fungsinya teman-teman untuk menjaga sirkulasi udara biar bebas. Nah seperti ini. Kalau ada pertanyaan apakah kiranya jika kandang itu mepet dengan tembok nggak bagus? Ya bagus jawabannya, tapi tetap tidak sebagus ketika teman-teman memberi ruang terbuka seperti ini. Karena udara akan lebih bebas teman-teman. Sirkulasi udara sangat penting untuk menjaga kesehatan kambing-kambing kita ya. Namun teman-teman, kalau memang kita ini punya pekarangan yang terbatas sehingga kandang harus mepet dengan tembok ini yang paling belakang, usahakan atapnya itu lebih tinggi dari tembok teman-teman. Jadi biar udaranya masuk itu dari bagian belakang bebas atau mudah. Nah kalau lebih recommended jika memang pekarangannya cukup seperti ini teman-teman, ada ruang terbuka. Ini kita saksikan ya, saya jalan. Nah di paling ujung juga, ini misalkan mau nekat dibuat, ini masih ada 1 meter lebih. Berarti kalau kiri kanan masih untuk 4 ekor dengan 50 cm persekatan. Namun ini sengaja dikosongkan teman-teman untuk ruang terbuka supaya sirkulasi udaranya bebas. Nah di sini juga kita lihat ada tanaman rumput odot. Tentunya hal seperti ini recommended teman-teman lakukan supaya bisa mengantisipasi kebutuhan pakan. Odot seperti ini perawatannya mudah, tumbuhnya mudah. Kalau teman-teman nggak mau mupuk dengan urea, dengan kohenya seperti ini juga bagus. Tuh, di sini ini bisa dijadikan untuk pupuk odotnya teman-teman. Mutiara hitam. Selain bank pakan, di sini juga pakan berbentuk silase ready. Ini silase daun singkong dan ini yang sudah jadi ini, seperti ini. Terus kita lihat yang sebelah sana, ini ada jenjet. Ini namanya jenjet guys, seperti ini. Mungkin di tempat lain ada yang bilang tumpi jagung. Kalau yang ini onggok ini. Onggok tuh. Jadi di sini persediaan pakan benar-benar banyak dengan jumlah yang 25 ekor, sisa dari yang dipanen ketika hari raya haji. Orang fattening kalau sekalian dengan breeding seperti ini sebenarnya mantap, karena bisa saja kita hitung kos pakan dari breeding ini kita ambilkan dari yang fattening teman-teman. Di sisi lain kalau teman-teman breeding dan fattening, ini nanti dari peranakannya si babon-babon ini kalau jantan ketika sudah berumur kita masukkan di kandang penggemukan sehingga kita ini tidak terlalu keluar modal banyak di saat pembelian bahan box, karena bisa diambilkan dari hasil breedingan sendiri. Nanti kalau betina juga bisa kita jual untuk kemudian kita tukarkan dengan jantan bahan box, tentunya dengan tambahan uang yang tidak terlalu banyak. Jadi ini sudah 4 tahun jalan Mas Seno ini menekuni ternak kambing, yaitu di sistem breeding dan fattening. Jadi itu saja teman-teman apa yang saya sampaikan. Ini sekali lagi mohon maaf karena mikrofonnya lagi trouble.
Makanya ini nggak pakai mikrofon, mungkin suaranya kurang memuaskan. Nah, buat teman-teman jangan lupa kasih jempol, like, komen, dan subscribe. Bagikan link video ini di media sosial kalian, karena di kanal YouTube ini kalian akan dapat informasi seputar peternakan kambing dan juga harga kambing. Kita akan berjumpa kembali pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.